warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku sekalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Tidak ada yang sakit gigi? Tidak ada. Tidak ada yang sakit hati? Tidak ada. Tidak ada yang sakit perasaan? Tidak ada. Tidak ada yang benci sesama teman? Tidak ada. Tidak ada yang jengkel sama pak gurunya? Tidak ada. Karena saya lihat masih ada yang belum senyum-senyum. Ada yang sakit gigi? Tidak ada. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi? Atau lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Kedua-duanya jangan. Sakit hati juga jangan, sakit gigi juga jangan. Enak? Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut pada pembelajaran terkait dengan persoalan infak, sedekah. Kalau minggu lalu kita sudah belajar masalah pengertian zakat, zakat harta, zakat fitrah dan zakat mal. Ya, kali ini kita akan berjumpa pada materi infak, sedekah, dan insya Allah nanti kita lanjut pada hadiah kalau memang memungkinkan. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua, mari kita bersyukur hari ini karena kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita berjumpa kembali dalam materi terkait dengan persoalan lanjutan zakat fitrah dan zakat mal. Hari ini kita masuk pada materi pembelajaran infak, sedekah dan hadiah. Hari ini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jangan dulu menghabiskan kontraknya kita. Jangan dulu menghabiskan kontraknya kita. Karena kalau masa kontraknya kita habis, boleh jadi hari ini kita mati, atau paling lambat kita besok mati kalau habis kontrak. Atau sudah habis ukuran hidup kita, sudah sekian beras dimakan, sudah sekian air diminum, sudah sekian kejahatan yang dilakukan, sudah sekian kebaikan yang dilakukan. Nah itu, karena kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan umur yang panjang bagi kita semua. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yang biasa disebut dengan dinul Islam. Anak-anakku sekalian, apa kabar semua ini tentang kondisi atau keadaan hari ini? Kabar baik-baik semua atau sehat-sehat semua? Tidak ada masalah kan? Ya, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, kita berdoa dulu. Nanti karena nama kami sudah kenali, insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang tidak hadir semua ini. Karena ada beberapa nama yang sudah ini didaftar atau di absensi, maka sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa lebih awal, doa belajar. Siapa yang bisa doa belajar? Ayo. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Anak-anakku sekalian, masihkah Anda mengingat tentang pengertian zakat fitrah? Masih? Masih ingat? Masih ingat tentang pengertian zakat fitrah? Zakat mal masih ingat? Masih? Masih ingat waktu mengeluarkan zakat fitrah? Masih? Kemudian masih ingatkah orang-orang yang berhak menerima zakat? Masih.
Berapa orang? 8. 8? Ya, 8 orang. Terus kalau misalnya orang kebakaran, ya salah satu contoh gambaran yang saya berikan kemarin itu di Gelenge, itu kebakaran rumahnya habis ya, bukan cuma rumahnya habis, empunya juga habis, bapak dan istri, anak juga habis. Yang baik dikeluarkan atau diberikan di sana itu berupa apa? Berupa infak, sedekah. Ya, jadi dua itu saja ya, infak dan sedekah. Kalau zakat fitrah cocok tidak? Tidak ya? Ya baik. Jadi saya acak dulu untuk laki-laki. Jadi saya bagi dulu ini selebaran nih, baru nanti kita sama-sama lihat materi di atas, kita cocokkan di atas. Nanti pada saat saya bagi ini, diamati baik-baik apa makna di atas atau apa makna yang terkandung dalam wacana. Untuk menyimak kalimat, nanti saya akan berikan pertanyaan atau akan mengajukan pertanyaan, dan semua kelompok harus bisa menjawab. Dan semua kelompok harus bisa menjawab. Saya balik dulu. Ini agak kurang ini. Begini ya. Nah, nanti tinggal waktu berbagi. Bisa juga diambil, bisa di. Ya baik, anak-anak sekalian. Setelah saya bagikan lembaran itu, coba kita telah baik-baik makna yang terkandung di dalamnya. Nanti kita sama-sama simak. Setelah itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan semua kelompok harus bisa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kami minta. Jadi kalau misalnya 5 ya 5, kalau misalnya 10 ya 10. Ya, baik, kita lihat sama-sama. Kita lihat di situ sambil saya baca-baca juga. Kita lihat. Saya ingatkan kembali. Masih ingat tentang pengertian infak? Masih. Sedekah? Masih. Jangan lupa lagi nih. Ya baik, kita baca. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik di bacaan itu. Nanti kau lihat sama-sama. Berdekatan saja dia. Tidak apa-apa. Kenapa malu-malu juga? Ya baik, kita lanjut. Infak dan sedekah adalah dua konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan amal kebajikan dan kedermawanan. Keduanya memiliki persamaan, yaitu melibatkan pemberian harta atau sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Iya toh? Tetapi terdapat perbedaan dalam cakupan dan tujuannya. Pengertian infak. Infak berasal dari kata nafkah, yang artinya atau yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Dalam konteks Islam, infak merujuk pada segala bentuk pengeluaran harta yang dilakukan oleh seorang muslim di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak tidak terbatas pada golongan tertentu dan mencakup segala bentuk pemberian. Kemudian kita lanjut. Pengertian sedekah. Coba lihat, ada tahu? Pengertian sedekah. Sedekah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan infak.
Selain mencakup pemberian harta, sedekah juga mencakup segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, senyumanmu, cowok pun begitu. Yang cewek juga senyum sama cowok. Ada yang pacaran di kelas 5, kelas 6 nih? Kelas 5 sudah? Ada yang pacaran? Tapi ada yang mencintai. Ada yang mencintai. Beda gak pacaran dengan mencintai? Beda ya? Ya. Kalau mencintai ya, Pansar dicintai, guru yang lain dicintai, teman-teman dicintai. Nah, beda. Beda cintai dengan dipacari. Jadi kalau misalnya saya ditanya sama guru, Pak Ansar mencintai? Iya, saya mencintai. Saya mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai sahabat, mencintai teman. Tapi pacaran ya belum tentu. Iya. Oke, sekali lagi bagaimana senyum? Senyum itu adalah apa? Pengertian senyum? Senyum itu adalah sedekah. Sangat banyak senyum. Apalagi kalau tidur. Biasa ada yang tidur senyum. Ada yang pernah tidur senyum? Ada? Kalau ada orang yang tidur lalu senyum, berarti orang mimpi. Iyalah. Ya, kita lanjut. Perbedaan infak dan sedekah. Kita lihat nomor 1. Infak lebih spesifik kepada pengeluaran harta, sedangkan sedekah mencakup semua bentuk amal baik. Ya. Kalau kita maknai sebenarnya nih cerita-cerita ini cerita singkat tapi susah. Nah, kita lihat, saya ulang, infak lebih spesifik kepada pengeluaran harta, sedangkan sedekah mencakup semua bentuk amal baik. Tuh. Kemudian termasuk infak dapat bersifat wajib atau sunnah. Ya. Sementara sedekah biasanya bersifat sunnah. Ya. Jadi infak itu wajib. Kemudian sedekah itu sunnah. Kenapa wajib? Itu yang saya sebut tadi. Yang saya berikan gambaran yang tentu masih ingat mungkin. Kalau kita punya kambing ada 12 ekor atau 16 ekor atau 20 ekor, mau dikeluarkan 2 ekor boleh? Kepada siapa? Kasih ke panti asuhan atau kasih kepada guru ngaji, suruh potong. Guru, ini kambing saya berikan 2 ekor sebagai infak, ya? Supaya nanti dimakan sama-sama siswa atau ada guru mengaji. Ya. Kemudian kita lanjut, infak biasanya diberikan kepada orang yang membutuhkan secara materi, sedangkan sedekah bisa berupa kebaikan non. Infak biasanya diberikan kepada orang yang membutuhkan secara materi, sedangkan sedekah bisa berupa kebaikan non materi. Ya. Ya, kita lanjut pada manfaat. Lihat toh, manfaat infak dan sedekah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan ini adalah berbentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kalau kita mati, anak-anakku sekalian, kemarin juga saya sudah sampaikan, saya sudah ingatkan, orang selama ini mati tidak pernah ada yang temani di dalam kubur. Secinta apapun kita sama mama, sama bapak, sesuka apapun kita sama saudara, pada saat dia meninggal tidak bisa kita masuk dalam kubur. Ya. Jangan karena bapaknya kita menangis atau mamanya, nanti saya temani masuk dalam kubur. Mau ke apa dalam kubur kamu? Kubur bapak berada, tapi
Kalau tidak membuat kau kubur di situ, tidak ada tempat dudukmu kau di dalam bajakan. Mau kau mati juga. Jadi tidak ada. Jadi secinta apapun. Apa yang kita bawa ke liang lahat? Apa yang kita bawa pada saat mati? Hanya kain kafan. Itu pun hanya 5 lembar. Laki-laki mungkin 7 lembar, perempuan dengan kapas. Ya, kain kafan tuh, kain putih, kapas. Paling yang mana-mana itu dinding yang terbuat dari papan, paling itu yang menemani. Tak ada orang yang mati barangkali dibawakan televisi untuk nonton. Tak ada barangkali orang yang mati bawakan handphone karena dia mau video game. Tak mungkin. Atau dia meninggal bawakan kasih ikut HP-nya karena dia mau pakai Facebook. Tak mungkin. Jadi cuma itu. Tiga macam itu saja dibawa. Apa yang menemani kita dalam kubur ini? Yang memberikan infak sedekah kepada orang. Amal. Itu. Jadi amal saja. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini siswa tidak bisa beramal, bisa. Misalnya ini di dalam ruangan ada yang dikasih uang sama bapaknya 10.000. 10.000 misalnya ini. Terus di sekolah ini dijual nasi kuning 5.000 satu porsi. Berarti kalau 10.000 itu bisa dipanggil teman satu. Di sini kita berdua. Ada uangku 10.000, beli nasi kuning harga 5.000 orang dua. Besok ada lagi, kau panggil lagi teman yang lain. Jangan itu terus, ganti-ganti. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, membersihkan harta dan jiwa. Betul, cocok. Membersihkan harta dan jiwa dengan dengan berbagi. Seorang muslim membersihkan hartanya dari hak orang lain dan melatih diri untuk tidak bersikap kikir. Nah, itu dia. Coba saya ini. Hanya masih kikir. Kalau ada gula-gula barangkali 5 biji, jangan kau isi semua. Bagi saja, langsung hambur ini ya, satu orang satu. Jangan juga orang yang dikasih 1 biji diambil 2. Mengolah lagi itu. Bukan lagi masih kikir. Tapi di kelas 5 ini cuma karena tidak ada uangnya ini sehingga tidak berbagi. Siapa yang ada mangga di rumah? Siapa yang ada mangga di rumahnya? Mangga. Kalau Pak Ansar minta mangga pasti dikasih. Itu hanya sekedar mangga. Itu kalau kau memberikan mangga kepada saya itu apa dia? Sedekah atau infak? Sedekah ya. Kalau misalnya saya minta, siapa ada burung di rumahnya? Ada burung. Ada burung. Jadi kalau misalnya saya minta burung dari rumahmu, Pak saya minta burung, itu sedekah atau hadiah? Hadiah ya. Kita lanjut nomor 3. Menumbuhkan solidaritas sosial. Infak dan sedekah membantu mengurangi kesenjangan sosial dan mempererat hubungan antar sesama. Yang keempat, ya, pahala yang berlipat ganda. Wah, ini pahala yang berlipat ganda, pahala yang berlipat-lipat. Tadi bawa nasi kuning kan? Coba angkat tangan yang bawa nasi kuning. Yang bawa nasi kuning, yang bawa semua. Yang tidak bawa? Yang bawa nasi kuning tadi kau kasih tak yang tidak bawa ini? Kasih tidak mau? Oh iya, nah yang penting sudah diberikan. Berarti yang penting sudah diberikan. Alhamdulillah. Berarti sudah ada yang melaksanakan infak, melaksanakan sedekah. Ya, karena sudah ada yang memberikan, walaupun dia tidak mau. Nah, kembali lagi kepada persoalan ajaran Islam. Pada saat kita diberikan oleh teman, itu paling tidak menghargai, kita terima. Ya, walaupun kita sudah kenyang. Ya, tadi malam saya dari Kampung Loje.
Pulau jadi jauh di atas sana, jauh. Pulau jadi. Di sana diundang karena ada kegiatan Natal. Dia bilang, Pak Ansar, saya tunggu kehadirannya. Oke, saya datang. Jadi kita disuguhkan makanan, nasi kotak. Saya ada 9 orang naik. Semua nasi kotak itu kami ambil. Kalau orang Islam fanatik yang lain, dia tidak ambil pemberian itu. Tapi karena kita kembali kepada toleransi beragama, kemudian tergantung kepada niat dan keyakinan, ambil saja itu makanan. Karena ada yang beranggapan bahwa bagaimana rasa minyak babi apa dan seterusnya, padahal sesungguhnya bukan minyak babi. Kan orang muslim juga yang masak. Ya kan? Tak apa-apa gitu. Ya. Kita lanjut, saya ulang. Nomor 4. Pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersedekah. Sebagaimana firman Allah, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Nah, itu yang menumbuhkan 7 butir, dan pada tiap-tiap butir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Nah itu. Jadi saya berharap dan berdoa pada anak-anakku yang kelas 5 ini semua diberikan umur panjang sehingga mampu bersedekah, mampu berinfak, mampu memberikan hadiah atau sebagai ucapan terima kasih kepada orang yang meraih sesuatu prestasi. Ya toh? Itu bisa. Ya, kita lanjut. Kita masuk pada persoalan. Ada persoalan di situ. Ada soalnya di situ, bisa dilihat. Ada toh? Coba dibuka soal. Ada toh? Ya. Coba dilihat. Nah, nanti coba ditulis-tulis. Nah, catat baik-baik ya. Untuk kelompok 1, perhatikan kelompok 1, saya kasih soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, kelompok 1, saya kasih soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nih. Sudah? Sudah? Nah, untuk nomor 2, apa kelompok 2? Kelompok 2, saya kasih soal nomor 4, nomor 5, nomor 6. Tuh. Sudah? Untuk kelompok 3, soal nomor 7, nomor 8, nomor 9. Sudah? Sudah? Saya kasih kesempatan lama sekali kalau 5 menit, 3 menit saja. Ya, jawab cepat. Kalau selesai jawab itu, ya selesai jawaban kita hari ini. Ayo, jawab cepat. Jawab cepat. Ya baik anak-anakku sekalian, setelah kami memberikan beberapa soal
Maka kembali kami akan pertanyakan soal itu. Apakah sudah dijawab secara keseluruhan atau belum? Saya acak dulu nomornya. Siapa yang bisa menjawab nomor 9? Mengapa niat ikhlas sangat penting dalam melakukan sedekah dan infak? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri. Niat ikhlas penting karena amal ibadah, termasuk sedekah dan infak, hanya diterima oleh Allah jika dilakukan dengan niat yang salah, seperti riya atau pamer. Maka amal tersebut tidak bernilai di sisi Allah. Iya. Ya, kita beri aplaus dulu. Jadi pada saat memberikan sedekah harus niat dan ikhlas. Terus ada yang bisa menambahkan jawaban nomor 9 kelompok yang sama? Bisa? Ada yang mau tambahkan? Silakan tambah soal ya. Mengapa niat ikhlas sangat penting dalam melakukan sedekah dan infak? Jelaskan ya. Bisa tambah silakan. Berdiri. Niat ikhlas penting karena amal ibadah, termasuk sedekah dan niat infak hanya diterima oleh Allah jika dilakukan dengan tujuan semata-mata mencari ridhonya. Jika dilakukan dengan niat yang salah, seperti riya atau pamer, maka amal tersebut tidak bernilai di sisi Allah. Iya. Jadi sesungguhnya sedekah atau infak yang diberikan itu harus dengan niat ikhlas. Jangan mau pamer. Apa ada di masjid itu sumbangan ansar 100.000 rupiah. Sumbangan Siti Margaca Poncing 500.000 rupiah. Sumbangan dari Abdullah Kento 1 juta rupiah. Begitu tidak disebut namanya, kebetulan dia menyumbang juga. Mak kamu di luar. Ini panitia pembangunan dia tidak sebut nama aku ini, padahal saya menyumbang juga. Apa bedanya? Yang penting kau sudah niat dan ikhlas memberikan sumbangan, terserah mau disebut atau tidak. Kalau biasa, itu kesenang. Anda kebandang. Ya, kita lanjut. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, sini. Terus saya masuk. Siapa yang bisa menjawab nomor 6? Apa yang dimaksud dengan menumbuhkan solidaritas sosial melalui infak dan sedekah? Atau ada yang bisa menjawab soal nomor 5? Jelaskan bagaimana infak dan sedekah dapat membantu membersihkan harta jiwa seorang muslim. Ya? Atau soal nomor 4? Sebutkan 4 manfaat infak dan sedekah yang dijelaskan dalam teks. Ya? Bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Nomor 2. Nomor 2 yang bisa menjawab? Coba usahakan non materi, berikan 3 contoh. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Ayo. Terus siapa yang bisa menjawab nomor 2, berikan contoh infak wajib dan infak sunnah. Kita jelaskan perbedaannya. Ada yang bisa menjawab nomor 1, jelaskan perbedaan antara infak dan sedekah berdasarkan cakupan dan sifatnya. Ya, silakan berdiri. Infak merujuk pada pengeluaran harta yang dilakukan di jalan Allah, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya berupa pemberian harta, tetapi juga mencakup segala bentuk amal baik, seperti menolong orang lain, memberi senyuman, atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Iya, kita beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 1 sudah ada perwakilan, kelompok 3 sudah ada perwakilan. Mana perwakilan kelompok 3? Ayo, kelompok 2. Masa mau dikalah kelompok 2?
5, dan 6. Ayo, siapa yang bisa memberikan jawaban salah satunya? 4, 5, dan 6. Ayo, 4, 5, dan 6. Mewakili. Kalau sudah, masa kelompok 1 sudah menjawab, kelompok 3 sudah. Ayo, mana nomor 2? Salah satu nomor yang bisa dijawab. Ayo, oke. Silakan. Berdiri. Ayo masuk. Mana? Ayo, supaya masuk nominasi juga. Ya, siapa yang bisa? Ya. Berdiri. Jelaskan bagaimana infak dan sedekah dapat membantu membersihkan harta dan jiwa seorang muslim ya. Nomor 5, silakan. Dengan berbagi melalui infak dan sedekah, seorang muslim membersihkan hartanya dari hak orang lain yang seharusnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, berbagi melatih jiwa untuk tidak bersikap pikir, menghindari diri dari sifat materialistis, dan memperkuat keikhlasan. Iya. Iya, terima kasih banyak. Sudah baik semua. Sudah mantap semua. Jadi anak-anakku sekalian, saya pikir untuk pertemuan kita hari ini dengan menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, jangan belajar di saat guru itu ada, tapi belajarlah kapan saja waktu yang bisa waktunya kau belajar. Jangan menunggu perintah untuk belajar, karena belajar itu tidak menunggu waktu sedikit lagi, ke depan lagi, tidak. Dan karena itu semua pembelajaran apa saja yang diberikan di sekolah ini kuncinya adalah diulang-ulang. Kuncinya adalah diulang-ulang. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermakna, bermanfaat, berberkah, sehingga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memberikan keikhlasan, memberikan lapang dada, senantiasa belajar yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, untuk sekian, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya kasih cerita dulu sebelum kita berdoa pembicaraan atau materi. Dengar cerita. Sebuah mobil trek di Simuntu naik 5 ekor sapi. Terus di Dongko naik 10. Berapa ekor sapi di dalam trek? Berapa? Saya ulang. Di Simuntu naik 5 ekor sapi. Dongko naik 15. Berapa ekor sapi di truk? 20. Terus truk ini mau ke Sibuang antar sapi. Diparkir, naik 3 ekor sapi. Berapa ekor di sapi di truk? 23. Sampai di Kongo lompat 5. Berapa lagi sapi? 18. Berapa bisa? Mana ada? 23. Kalau kok isanya? Ya,